Pengalamanku pertama mendaki. Waktu itu aku mendaki bersama 2 orang. Dan saat itu aku berangkat pukul 7 malam dari Solo. Sebelum berangkat, aku dan yang lain memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Sampai sekitar 7:30 malam, aku berangkat ke Gunung Andong. Mungkin gunung ini memang terkesan gunung yang rendah, yang mungil bagi kalangan pendaki. Tetapi ini benar-benar nyata yang aku rasakan saat itu. Ketika di perjalanan, kita pakai maps karena kita juga lupa jalan menuju ke Gunung Andong. Pada saat kita maps, kita dilewatkan di tempat atau jalan yang buntu. Saat kita balik, kita cari jalan yang lain. Kan maps juga menunjukkan jalan lain nih. Pas waktu kita lewat jalan lain, itu kita malah nyasar. Kayak itu jalan gak bisa dilewatin sebenarnya, tapi kita nekat. Padahal itu jalan cuma bisa dilewati jalan kaki. Tapi kita pakai sepeda motor kan, kita nekat lewat situ. Terus juga kita ini dilewatin di jalan yang banyak bambu-bambunya. Ngeri gak sih? Kita itu pakai maps, tapi kita dilewatin kayak jalan tuh cuma jalan setapak gitu. Dan itu tuh banyak bambu-bambu. Pas kita mau menuju sana, sebelumnya kan kita lewat pemukiman warga nih. Ada beberapa warga di depan. Warga itu ngelihat kita, kok lewat sini gitu, paling pikir dia. Karena yang kita lewatin tuh benar-benar cuma jalan setapak, dan itu banyak pohon bambunya, yang dimana diyakini pohon bambu itu tempat para jin atau semacam hantu-hantu. Ngeri sih emang. Kali itu baru sekali itu aku dilewatin maps lewat jalan kayak gitu. Bener-bener cuma jalan setapak yang hanya bisa dilalui jalan kaki. Dan itu berada di tengah-tengah sawah dan di pinggiran desa. Ngeri gak sih? Lanjut nih. Waktu itu aku sampai ke base camp Andong sekitar pukul 9:30 malam. Dan kita memutuskan untuk berhenti sejenak untuk ngopi. Waktu itu di base camp, aku tahu nyata kalau Mas Indra sedang ngecas senter di situ. Dan kemungkinan senter itu penuh full batu. Setelah itu agak lama, aku dan rombongan memutuskan untuk mendaki pada pukul 11 malam. Saat itu aku berjalan dan Mas Indra pun bertanya, "Gimana, kuat kan?" Aku pun jawab, "Kuat, sampai sini kuat." Dan aku itu cuma bawa tas yang isinya cuma baju aku sendiri. Dan juga aku bawa tas kecil yang isinya cuma HP. Waktu sampai Gapura Andong, kita memutuskan untuk berdoa dahulu sebelum kita mendaki. Setelah berdoa, kita pun berjalan di tepi persawahan desa. Di sana aku udah terkejut karena aku gak pernah
ke hutan pada malam-malam seperti itu. Pada waktu setelah aku dari Gapura, aku pun mendengar kayak suara aneh di situ. Baru masuk Gapura udah ada suara aneh. Yang suaranya itu makin mendekat dan keras. Kita pun bingung itu apa, tapi aku diajarkan untuk selalu berpikir positif apapun itu. Akhirnya kita mendekatkan, kita terus masuk ke jalur itu. Ternyata waktu kita lihat di situ ada selang persawan yang bocor yang membuat suara aneh seperti shhh. Aku agak sedikit lega karena itu cuma selang bocor. Oke, kita lanjut naik. Aku emang enteng saat ikut. Waktu ndaki enteng 30 menit kita berjalan. Ada lika-liku lah. Kita harus bertanya sama tim. Ada 2 jalur. Kita harus pilih yang mana, kanan atau kiri. Tapi Mas Indra bilang kiri. Oke, kita kiri. Dan di situ yang jadi penuntun arahnya itu Mas Indra sama Heri. Waktu itu pas di tengah perjalanan tiba-tiba senter mati. Kita coba berusaha menghidupkan lagi. Akhirnya senter bisa hidup lagi. Dan kita lanjut perjalanan. Sampai akhirnya Harry ingin buang air kecil. Oke, setelah Harry buang air kecil dan aku duduk sembari beristirahat. Waktu duduk itu senter mati lagi. Dan Mas Indra berusaha untuk menghidupkannya. Saat perjalanan pun Mas Indra selalu bilang, jangan berjalan nyamping, karena takutnya samping itu jurang. Oke, aku selalu berjalan di tengah. Dan gak tahu kenapa, tiba-tiba senter mati lagi. Aneh, karena di base camp tadi senter udah benar-benar dicas. Senter dicas dan itu udah penuh. Senter mati lagi. Oke, berusaha untuk menghidupkan senter lagi. Setelah kita berjalan lagi, aku merasa capek. Aku pengen istirahat. Dan akhirnya tim memutuskan untuk istirahat sebentar. Dan aku disuruh untuk minum madu sedikit demi sedikit. Mungkin itu yang katanya bisa memberi kekuatan buat seorang pendaki. Aku memutuskan untuk meminum madu itu. Setelah udah beristirahat sebentar, kita lanjut naik lagi. Entah kenapa, baru 5 langkah aku naik dengan kakiku yang terasa sangat berat banget. Aku berusaha melawan. Setelah itu benar-benar aku gak kuat, padahal baru 10 langkah. Aku bilang berhenti. Dan akhirnya dia berdua berhenti lagi. Setelah itu lanjut lagi. Baru juga 5 langkah lagi aku udah ngajak berhenti lagi. Aku tuh gak tahu kenapa kok aku bisa sampai kayak gitu. Tapi tim aku untungnya baik, mengertilah mungkin aku baru pertama kali naik gunung. Tapi yang aku rasakan di diri aku itu beda. Ini bukan masalah aku gak kuat naik gunung, tapi kayak ada beban berat yang gak tahu, kayak belum pernah aku alamin aja. Akhirnya setelah kita beristirahat sebentar, kita naik lagi.
waktu naik itu senter mati lagi. Gak tahu kenapa. Padahal itu senter, kata masnya juga baru. Oke. Setelah itu kita berusaha menghidupkan lagi. Agak lama yang kali ini. Mungkin sampai 5 menit lah. Setelah itu baru bisa lagi. Dan akhirnya kita berjalan lagi. Dan setiap senter mati, kita semua berhenti untuk menghidupkan senter lagi. Dan kita cuma bawa 1 senter aja. Dan yang bawa itu yang di depan. Entah kenapa saat berjalan, Harry di belakang. Dia bilang, "Dra, aku aja yang di depan, Mas Indra yang di belakang." Mungkin Harry merasa takut, gak tahu kenapa. Mungkin udaranya udah sangat beda, karena itu juga udah malam, udah larut banget malam. Setelah itu kita lanjut naik lagi. Waktu itu ada 2 jalan lagi, dan kita harus bisa salah satu memilih. Dan akhirnya Mas Indra lagi bilang, "Lewat sini." Pas kita mau naik lewat situ, senter mati lagi. Aku udah sampai gak tahu berapa kali itu senter mati. Dan aku juga gak kuat, bener-bener capek banget, bener-bener berat banget bagi aku, gak tahu kenapa. Dan akhirnya Harry memutuskan untuk membawa ransel aku yang berisi pakaian aku tadi. Jadi dia bawa 2 beban. Yang ransel aku dikasih di depan dia. Digendong di depan. Setelah itu aku cuma bawa 1 tas aja yang berisi handphone aku sama dompet aja. Entah kenapa waktu jalan 2 langkah, tas aku yang berisi HP tadi terasa sangat berat. Badan aku sampai membungkuk membawanya. Gak tahu kenapa. Berat banget, benar-benar berat. Padahal ranselku yang berisi pakaian aja udah dibawa sama Harry. Tetapi kenapa tas aku ini yang hanya berisi HP itu malah semakin berat dirasakan. Aku selalu berpikir positif lah. Oke. Akhirnya kita lanjutkan untuk naik lagi. Aku selalu dibohongin di situ. Karena mungkin aku baru pertama kali daki. Dikasih tahu, bentar lagi sampai. Terus aku seneng banget dong, bentar lagi sampai. Terus ternyata kenapa semakin kesini tuh semakin gak sampai-sampai. Dan aku selalu dibilangin, bentar lagi sampai, harus kuat. Bentar lagi sampai, harus kuat. Oke. Waktu itu waktu udah di bawah situ banget. Di bawah udah sampai lah, pokoknya udah mau sampai. Mas Indra lari karena mungkin udah seneng udah mau sampai. Dan aku pun diajak lari sama Harry, tapi ya capek lah, rasanya capek. Tapi ya tetap kita lari. Dan gak tahu kenapa pas udah di atas senternya itu gak mati loh. Gak waktu kayak tadi perjalanan. Pas di perjalanan tadi aku sampai udah memutuskan untuk udah pakai senter HP aja. Mungkin karena aku udah, ini kenapa sih senternya mati terus gitu. Mungkin karena aku juga udah nanti berpikir yang enggak, mendingan udah aku harus berpikir yang bagus, berpikir yang positif. Akhirnya sampai di atas, Mas Indra sama Harry pun membangun tenda. Pada saat membangun tenda, aku cuma ditugaskan untuk menyenteri mereka berdua. Pas waktu menyenteri mereka berdua, senter pun juga tidak mati loh. Yaudah kan, aku gini,
kenapa kok bisa gini gitu. Dan akhirnya pas tenda udah jadi, kita memutuskan untuk membuat kopi karena juga udara dingin banget pas di sana. Pas kita sampai udah bikin tenda, udah selesai kita bikin kopi. Aku lihat jam di sana udah sekitar pukul 1:30. Mungkin juga lama waktu membuat tendanya itu juga salah-salah kan. Waktu udah 1:30, menunggu kopi, menunggu air panas sampai jam 3. Setelah itu semuanya tidur dan aku sendiri yang gak bisa tidur. Dan setelah bangun jam 5, aku kan gak tidur nih, aku lihat sunset, keren banget di sana sunset. Tapi senter yang tadi sampai tadi malam di dalam tenda gak dimatiin, itu sampai pagi pun senternya gak mati loh. Aneh kan? Dan waktu pagi itu aku mengantarkan Harry buang air kecil, dan aku di sana melihat jelas ada makam. Ya, makam yang ada di atas Gunung Andong itu. Setelah itu ada 2 orang pendaki, cewek cowok, yang menyapa. Dan aku pun balik juga menyapa. Akhirnya setelah balik kita pun memutuskan untuk foto lah sebentar. Setelah foto kita membuat makanan, kita membuat nasi. Dan Harry pun lupa membawa beras. Akhirnya ada seorang pendaki yang menyamperi ke tenda kita, minta bumbu kalau masih ada. Dan kita pun ada sedikit bumbu, dan kita diganti sama beras. Akhirnya kita bisa makan. Setelah itu kita memutuskan jam 9 turun, karena di situ udah gak ada pendaki lagi. Dan pendakinya yang bareng-bareng sama kita tadi malam itu turun semua jam 9. Akhirnya kita turun sampai di bawah di hutan pinus itu mungkin pukul 10 kali, pukul 10 siang. Itu hujan deras banget. Jalanan licin yang aku baru pertama mengalami, dan aku harus benar-benar berhati-hati untuk melewati jalan itu. Banyak pendaki yang lewat sana, banyak yang kepleset, dan hujan itu memang benar-benar deras. Sampai akhirnya kita neduh. Setelah hujan berhenti, kita lanjut lagi turun. Baru juga turun beberapa saat, hujan turun lagi. Kita neduh lagi. Dan sampai saat kita udah di bawah, di sawah pedesaan tadi, hujan masih turun lagi. Kita neduh. Mas Indra udah di jauh. Waktu aku udah deketin Mas Indra, mau deketin Mas Indra, ternyata Mas Indra sampai ketiduran nunggu aku sama Harry yang neduh terus kehujanan itu. Mas Indranya nekat, dan Mas Indra udah berbincang-bincang sama pendaki yang lain. Sampai akhirnya kita berhenti di base camp karena hujan emang deras, gak mungkin kita turun pulang kalau hujannya masih sederes itu. Kita di base camp makan, minum, dan Indra sama Harry pun tidur. Aku yang sampai tadi malam gak bisa tidur masih kebayang gimana rasanya menghadapi center yang mati terus, gimana menghadapi bawa tas yang berat banget, gak tahu padahal isinya cuma HP. Sampai saat kita pulang, alhamdulillah kita sampai di rumah. Dan pengalaman yang bisa aku ambil saat ini adalah, walaupun kita diganggu, walaupun kita dapat halangan apapun saat mendaki, tetaplah berpikir positif. Jangan pernah berpikir negatif apapun itu. Sekian cerita dari aku, dan